Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang relay pelindung arus berlebih. Next, Mas. Sebelumnya saya perkenalan dulu anggota kelompok dari kelompok 7 ini. Yang pertama, Raffi Wahyu Al-Hakim dengan NIM 22091387009. Yang selanjutnya, Novel Ahmad Ramadhani dengan NIM 22091387017. Yang selanjutnya ada Muhammad Fiza Arya Sehan dengan NIM 22091387009. Next. Ya, pertama ini kita akan menjelaskan tentang relay arus lebih. Relay arus lebih adalah jenis proteksi yang paling sederhana dan termurah yang digunakan untuk proteksi saluran, trafo, generator, dan motor. Relay ini dirancang untuk mendeteksi dan merespon kondisi atau arus berlebih dalam rangkaian listrik, yaitu memiliki fungsi sebagai pelindung peralatan listrik dan instalasi dari kerusakan akibat arus listrik yang melebihi batas yang telah ditentukan. Relay arus lebih biasanya digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk memastikan keamanan dan keandalan pengoperasian. Selanjutnya ada jenis relay arus lebih. Berdasarkan karakteristik waktu pengoperasian yang biasanya ditentukan oleh kurva waktu serta arus, ada 3 jenis utama relay arus lebih. Yang pertama, instantaneous atau seketika, kedua tergantung waktu, yang ketiga campuran. Next, Mas. Ya, di sini relay arus lebih seketika. Relay ini beroperasi tanpa penundaan waktu sehingga disebut unit sesaat atau waktu pengoperasian sama dengan 0,1 detik. Bentuk sederhana dari relay ini adalah jenis tarikan magnet yang ditunjukkan pada gambar 1. Ya, pada gambar 1 ini bisa dilihat ya pada koil serta kontaktornya. Jika relay ini beroperasi, maka kontak akan seketika terbuka. Jadi saat beroperasi kontak ini akan terbuka. Ya, keuntungan utama dari relay ini adalah respon yang cepat sehingga dapat menyelamatkan sirkuit dari kerusakan akibat arus berlebih dalam waktu yang sangat singkat. Relay arus ini juga cocok digunakan dalam situasi di mana perlindungan yang cepat dan instan diperlukan, yaitu seperti melindungi peralatan sensitif atau mencegah kerusakan akibat arus lebih besar secara tiba-tiba. Jadi ini sangat cocok jika suatu rangkaian atau perusahaan menginginkan jika ada arus lebih maka akan terputus dengan instan dan cepat. Next, Mas. Mungkin bisa di next, Mas. Ya, untuk kurva arus pengambilan atau ambang batas dapat disesuaikan. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Dapat disesuaikan dan pengguna dapat memilih pengaturan dari rentang yang relatif besar. Pengaturan arus ini ditentukan pada kumparan arus relay serta penyesuaian celah udara serta penyesuaian pegas. Ya,
pada relay ini untuk waktu tidak bisa disesuaikan dengan sesuai tidak dapat disesuaikan oleh pengguna ya. Jadi yang dapat disesuaikan hanya arus saja. Pada arus berapa relay ini harus terbuka serta menjaga keamanan dari rangkaian. Next, Mas. Mungkin bisa di next, Mas. Ya, selanjutnya relay arus lebih yang beroperasi pada waktu tunda. Waktu tunda dapat disesuaikan serta arus minimum di mana relay beroperasi. Relay arus lebih ini memperhitungkan waktu yang diperlukan oleh arus untuk mencapai ambang batas yang ditentukan sebelum bertindak. Semakin besarnya arus, semakin cepat pula relay ini akan beraksi. Ini berarti relay arus lebih memberikan perlindungan yang lebih cepat terhadap arus yang meningkat secara bertahap. Ya, keuntungannya untuk relay ini yaitu adalah fleksibilitasnya dapat memberikan perlindungan yang disesuaikan dengan karakteristik beban dan sirkuit. Jadi ini keuntungannya karena waktunya bisa di setel dan arusnya juga bisa disesuaikan, maka ini sangat fleksibilitas untuk beban-beban yang kita gunakan. Relay ini juga cocok digunakan di berbagai aplikasi. Contohnya seperti melindungi transformator, motor listrik, serta sirkuit daya. Next, Mas. Ya, relay waktu pasti beroperasi dengan beberapa penundaan. Penundaan ini dapat disesuaikan serta ambang batas arus. Jadi bisa kita lihat pada kurva yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi waktu serta arus ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi waktu pada relay ini bekerja serta arus maksimum pada saat relay ini bekerja bisa kita setel dengan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Next, Mas. Ya, selanjutnya di sini ada relay arus lebih waktu terbalik. Relay jenis ini mempunyai waktu operasi tergantung dari nilai arusnya, umumnya dengan sifat inverse. Waktu operasi relay semakin kecil seiring dengan semakinnya besar arus. Relay ini juga memiliki dua pengaturan, pengambilan arus dan tingkat kurva. Pada relay elektromekanis awal, kurva diatur melalui dial. Oleh karena itu, pengaturan tersebut disebut pengaturan putaran waktu atau TDS, time dial setting. Ya, bisa kita lihat pada kurva ya. Di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kecil seiring dengan semakin berasanya arus. Jadi pada kurva ini, jika arusnya kecil maka waktunya akan semakin tinggi. Jadi kalau waktunya mohon maaf, jika arusnya besar maka relay ini akan segera bekerja. Next, Mas.
Selanjutnya derajat kurva terbalik. 3 jenis kurva yang paling umum digunakan yaitu ada normal inverse, kemudian ada very inverse, serta extremely inverse. IEEE tidak menentukan koefisien dalam persamaan kurva standar. Dengan demikian, kurva masing-masing pabrikan serupa, namun standar kurva IEC berbeda. Seperti pada gambar ya, ini normal inverse, maka kurvanya tidak terlalu turun. Jadi normal, tidak terlalu turunnya tidak terlalu ekstrim serta tidak terlalu menukik. Kalau very inverse ini rata-rata ya di tengah-tengah dari moderately inverse serta extremely inverse. Sedangkan untuk extremely inverse ini menunjukkan sangat turun dari maksudnya semakin turun ini semakin besarnya arus, maka waktunya akan semakin cepat untuk terputus untuk relaynya. Jadi semakin turun, semakin relay cepat beroperasi. Next, Mas. Ya, selanjutnya di sini ada elemen relay arus lebih waktu terbalik. Yang pertama yaitu ada relay arus lebih cakram induksi. Di sini komponen-komponennya ada time dial yang untuk mengatur waktu yang kita butuhkan. Kemudian ada spring, ada moving contact, serta main coil. Kemudian ada permanen magnet, main core, disc. Dan untuk elemen induksi kutub berbayang 51 ini ada permanen magnet, disc, sending coil, shaft, driving magnet, winding, contacts. Jadi untuk elemennya dan komponennya ini tidak jauh berbeda ya. Masih hampir mirip karena masih satu jenis. Next, Mas. Ya. Selanjutnya ada setting relay arus berlebih. Untuk elemen 50 ini menggunakan pick up setting serta maksudnya pick up setting itu karena pada elemen 50 ini tidak bisa kita setting untuk waktunya karena itu waktu sudah ditentukan oleh komponen itu tersendiri. Dan untuk elemen 51 ini yaitu untuk settingnya bisa menggunakan time delay setting. Itu bisa disebut juga dengan kita bisa menyeting waktu untuk penundaan untuk relay itu bekerja. Define time itu juga sama seperti time delay setting serta reverse time, yaitu kita bisa menggunakan untuk waktu pada arus itu lebih bekerja pada arus berapa kita settingnya. Selanjutnya ada kurva waktu relay menurut standar Amerika. Relay arus lebih waktu, relay ANSI 51 memiliki dua pengaturan dasar. Pengaturan penggalian arus serta waktu tunda. Proses penentuan pengaturan waktu tunda yaitu meliputi yang pertama, 1. Perhitungan nilai waktu tunda pada elemen arus lebih waktu tertentu. Yang kedua, pemilihan elemen arus lebih waktu terbalik dari kurva arus waktu dari kelompok kurva. Jadi untuk yang pertama ini kita bisa menentukan waktu untuk
pada arus berapa relay ini untuk bekerja. Jadi seperti itu. Pemilihan yang kedua, kita menggunakan arus berapa pada saat relay ini bekerja. Jadi keduanya ini mungkin hampir mirip-mirip, hampir mungkin sama. Next, Mas. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya di sini untuk melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu lanjutan perlindungan ekosistem, kehilangan kehidupan satwa liar dan SDG, dan pengurangan risiko bencana alam menggunakan kurva overcurrency. Next, Mas. Ya, di sini ada relay arus lebih kurva campuran. Relay arus lebih kurva campuran itu ialah jenis relay perlindung yang digunakan dalam sistem tenaga listrik untuk melindungi terhadap kondisi arus lebih atau overcurrent dengan karakteristik kurva waktu campuran. Kurva campuran mempunyai semua keuntungan dari jenis arus lebih yang berbeda relay karena elemen OG dibangun sebagai unit terpisah. Prinsip proteksi arus lebih menggunakan yang pertama, kombinasi elemen instan atau sesaat dan waktu tertentu atau waktu tetap. Lalu selanjutnya kombinasi elemen instan atau sesaat dan waktu terbalik. Lalu ada kombinasi waktu sesaat, waktu pasti, dan waktu terbalik. Lalu ada kombinasi elemen, waktu pasti, dan waktu terbalik. Jadi untuk kombinasinya ini terdiri dari waktu ya rata-rata. Kombinasi elemennya itu dari waktu, apakah terbalik, tetap, ataupun sesaat. Ya Mas, ini bisa lanjut. Ya, di sini ada tabel mengenai kurva campuran waktu terbalik atau sesaat ya. Itu bisa dianalisis dalam konteks sistem dinamik untuk memahami perilaku sistem dari perspektif yang berbeda. Di dalam kurva ini, kita akan menggabungkan informasi dari dua perspektif, melihat perilaku sistem mundur ke belakang dalam waktu, atau bisa disebut waktu terbalik, dan melihat respon sistem pada titik waktu tertentu atau waktu sesaat. Dilihat di dalam tabel, semakin besar arusnya, waktunya juga semakin lama, dan semakin kecil arusnya, waktunya juga semakin cepat. Next, Mas. Lalu di sini ada kurva campuran waktu terbalik plus waktu pasti plus waktu sesaat. Grafik ini memberikan wawasan tentang bagaimana sistem berperilaku dari perspektif berbeda. Satu melihat masa lalu, satu lagi melihat respon langsung pada waktu tertentu atau waktu pasti. Untuk relay ini biasanya digunakan atau umumnya digunakan dalam relay digital. Ya, kita bisa melihat tabelnya di mana waktu pasti dan waktu terbalik itu memiliki grafik yang berbeda, di mana waktu pasti grafiknya vertikal dan waktu terbalik membentuk kurva. Next, Mas. Lalu ada kurva campuran waktu terbalik plus waktu pasti IDMT atau dan karakteristik. Jenis relay yang paling umum digunakan adalah relay inverse pasti dengan jeda waktu minimum yang menggunakan karakteristik inverse ditambah karakteristik waktu pasti. Waktu yang pasti, waktu terbalik atau TD pada relay ini, auto pengoperasian kira-kira berbanding terbalik dengan arus gangguan yang mendekati nilai pickup menjadi konstan sedikit di atas nilai pickup relay. Ciri-ciri tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.
dalam waktu standar waktu minimum atau IDMT characteristic relay dalam sistem Amerika mungkin bisa dilihat ya dalam grafik itu waktu terbalik memiliki kurva yang mungkin lebih dekat dengan siku-siku ya, karena itu mengkombinasikan waktu terbalik dan waktu pasti, di mana waktu terbalik membentuk kurva dan waktu yang pasti itu membentuk vertikal. Next mas. Ya, lalu selanjutnya ada waktu standar dan waktu minimum pasti inverse IDMT characteristic relay. Ya, di sini ada yang pertama standar Amerika ya, yaitu Y dan standar Amerika ada 5 jenis relay. Harus lebih waktu kurva karakteristik waktu saat ini, yaitu Y minimum pasti CO6, Y cukup terbalik CO7, Y kebalikan CO8, Y sangat terbalik CO9, dan Y sangat terbalik CO11. Ya, mungkin bisa dilihat dari tabel ya. Itu ada CO6 sampai CO11 yang dimana CO6 berada di nomor yang paling bawah dan CO11 di atas sendiri. Dimana itu mengartikan apabila semakin tinggi arus yang keluar itu semakin cepat dari relay untuk memutus. Lalu karakteristik waktu saat ini dibandingkan pada gambar pengaturan tuas waktu dipilih sehingga semua relay beroperasi dalam 0,2 detik pada 2 kali pengaturan ketukan. Ya, ini bisa diatur di relaynya nanti sehingga dari relay tersebut bisa beroperasi dalam 0,2 detik pada 20 kali pengaturan ketukan. Next mas. Ya, untuk persamaan kurva mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Untuk tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk persamaan kurva. Yang pertama ada kurva waktu tipikal untuk karakteristik relay arus lebih Amerika CO8 atau inverse normal dapat diberikan dengan persamaan berikut. Untuk T relay sama dengan TD 5,95 per M2 min 1 plus 0,18, dimana TD adalah waktu delay dengan M sama dengan rumus arus relay sama per arus pick up. Untuk time relay sendiri sama dengan operating time of the relay. Untuk I-relay-nya arus relay atau arus secondary. Untuk arus pickupnya sama dengan relay pickup current atau arus dari relay pickup. Untuk yang kedua, kurva waktu tipikal untuk karakteristik relay arus lebih atau inverse normal standar IEC dan BS dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. T relay sama dengan 0,14 dikali TMS per IF per CTR kali BS pangkat 0,02 min 1, dimana TMS adalah time multiplier setting, CTR current transformer ratio, BS plug setting,
dan EF adalah volt primary current. Ada catatan tambahan untuk standar IEC dan BS, RT setting sticker atau PS, dan setting time multiplier atau TMS pada relay arus lebih. Prinsip kerja relay arus lebih waktu terbalik digambarkan pada gambar di bawah ini. Arus yang akan dikontrol mengumpankan kumparan dengan beberapa ketukan yang memungkinkan pengambilan pengaturan saat ini atau pengaturan colokan. Dua medan magnet yang dihasilkan membuat piringan berputar dengan kecepatan sebanding dengan arus. Tiga tombol pengatur waktu memungkinkan penyesuaian antar kontak dan karenanya mengatur waktu pengoperasian sampai pengaturan tombol waktu. 4. Magnet pengereman mengurangi kecepatan putaran dan bertindak sebagai gaya yang berlawanan dengan putaran dengan memvariasikan magnetisasi. Kurva tripping yang berbeda dapat dicapai. Untuk gambarnya bisa pada slide selanjutnya. Nah, seperti ini gambarnya. Berikut adalah tabel untuk memberikan nama yang setara untuk arus lebih pengaturan relay di IEC dan American Standard. Standar IEC dan BS, pengaturan steker PS, pengaturan pengganda waktu atau dalam kurung TMS. Untuk standar Amerika, pengaturan ketuk saat ini atau CTS, pengaturan putar waktu atau TDS. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi pada kali ini ada 4, yaitu pelindungan sistem tenaga. Relay pelindung arus berlebih merupakan salah satu komponen kunci dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem tenaga listrik. Yang kedua, jenis-jenis relay arus lebih. Terdapat beberapa jenis relay arus lebih seperti instantaneous, time dependent, dan mix atau campuran. Yang ketiga, elemen elektromekanis 50. Elemen elektromekanis 50 merupakan salah satu komponen utama dalam relay arus lebih sesaat. Yang keempat, ada pemilihan kurva waktu. Pemilihan kurva waktu relay arus berlebih merupakan langkah penting dalam menyesuaikan proteksi dengan karakteristik beban dan sirkuit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.